Di balik keagungan Al-Quran yang telah menjadi petunjuk bagi umat Islam sepanjang masa, terdapat begitu banyak rahasia yang tersembunyi dalam setiap kalimatnya. Al-Quran mengisahkan banyak tokoh sebagai pelajaran, namun di antara tokoh-tokoh yang diceritakan dalam Al-Quran, terdapat sosok misterius yang disembunyikan namanya. Sosok ini menarik perhatian para peneliti, sarjana, dan pecinta Al-Quran yang ingin menggali lebih dalam tentang jati diri sosok misterius itu. Siapakah mereka? Mengapa Allah memilih tidak menyebutkan nama-nama mereka? Inilah perjalanan mengungkap sosok misterius dalam Al-Quran yang jarang diketahui. Sosok pertama, dimatikan 100 tahun dan dihidupkan kembali. Dalam Al-Quran, ada seseorang yang dikisahkan tanpa nama. Padahal, dia telah mengalami pengalaman yang menakjubkan dan menyerupai sebuah mukjizat, yaitu dimatikan selama 100 tahun lalu dihidupkan kembali. Dikisahkan dalam surat Al-Baqarah ayat 259, seorang yang pergi melewati kota yang hancur. Ketika dia melihat reruntuhan kota itu, dia berkata, bagaimana Allah akan menghidupkan kota ini setelah hancur menjadi puing-puing? Dia meragukan kemampuan Allah untuk menghidupkan kembali kota yang telah hancur. Allah menjawab keraguan orang itu melalui kekuasaannya, yakni dengan mematikan orang tersebut selama 100 tahun. Setelah mati, Allah menghidupkannya kembali dan bertanya, berapakah lamanya kamu tinggal di sini? Orang itu menjawab, saya tinggal di sini sehari atau setengah hari. Allah berfirman, sebenarnya kamu telah tinggal di sini 100 tahun lamanya. Siapakah sosok yang mengalami kejadian luar biasa itu? Menurut tafsir Ibnu Katsir, para ulama berbeda pendapat tentang siapa orang tersebut. Mujahid Ibnu Jabir mengatakan bahwa orang tersebut adalah seorang lelaki dari kalangan Bani Israel. Adapun negeri yang disebutkan dalam ayat, menurut pendapat yang terkenal, mengatakan Baitul Maqdis atau Palestina. Orang tersebut melaluinya setelah negeri itu dihancurkan oleh Muqtanasar dan semua penduduknya dibunuh. Riwayat Uwab ibnu Nabi dan Muhammad ibnu Ishaq mengatakan bahwa orang tersebut adalah Nabi Khidir. Sementara Ibnu Abu Hakim meriwayatkan bahwa Ali bin Abu Thalib mengatakan bahwa orang yang disebut dalam ayat ini adalah Uzair. Hal yang sama diriwayatkan oleh Ibnu Jarir. Menurut Ibnu Katsir, dari semua riwayat, pendapat inilah yang paling terkenal. Uzair adalah salah seorang ulama Yahudi. Beliau termasuk tawanan yang dibebaskan oleh Raja Persia dan diperbolehkan kembali ke Yerusalem pada tahun 451 sebelum Masehi. Uzair adalah tokoh agamawan Yahudi yang berhasil menghimpun kembali kitab suci Yahudi setelah sebelumnya lenyap. Sosok kedua, pemindah singgasana Ratu Balqis dalam kisah Nabi Sulaiman. Salah satu babak cerita yang paling terkenal dan direkam dengan cukup detail oleh Al-Quran adalah kisah Nabi Sulaiman dengan Ratu Balqis. Dalam sebuah rencana pertemuan diplomatik antara dua pemimpin kerajaan itu, Nabi Sulaiman menghendaki pemindahan singgasana Ratu Balqis
dari kerajaan Sabadiaman ke istananya sendiri di Palestina dalam waktu sekejap. Menanggapi hal ini, salah seorang pengikutnya dari golongan jin menyatakan kesanggupannya dengan jaminan bahwa singgasana itu akan pindah sebelum Nabi Sulaiman berdiri dari tempat duduknya. Mendengar penawaran jin ifrit itu, Nabi Sulaiman tampaknya belum merasa puas. Kemudian, seseorang menanggapi dengan jawaban yang sangat luar biasa. Berkatalah seseorang yang mempunyai ilmu dari Alkitab, "Aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip." Maka tatkala Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, ia pun berkata, "Ini termasuk karunia Tuhanku untuk mencoba aku, apakah aku bersyukur atau mengingkari?" Quran Surah An-Nahl ayat 40. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran tidak menyingkap kepribadian seseorang yang menghadirkan singgasana itu. Al-Quran hanya menggarisbawahi bahwa orang itu mempunyai ilmu dari Alkitab. Tafsir Jalalain ketika mengurai ayat ini menyebutkan sosok misterius itu bernama Asif ibnu Barkiyah. Dia terkenal sangat jujur dan mengetahui tentang asma Allah yang teragung, yaitu suatu asma. Apabila dipanjatkan doa, niscaya doa itu dikabulkan. Sesaat setelah itu, sosok itu pun tidak disebutkan lagi. Nabi Sulaiman pun tidak menyebutkan atau memuji-muji kehebatan sosok tersebut. Hingga kini, identitas hamba Allah yang mempunyai ilmu dari Alkitab tersebut tetap menjadi rahasia Allah yang tersembunyi. Sosok ketiga, pemuda di dalam gua. Salah satu kisah paling terkenal dalam Al-Quran adalah kisah pemuda di dalam gua atau Ashabul Kahfi. Kisah ini dituturkan di hampir semua agama Samawi. Tapi menariknya tidak ada yang bisa memastikan siapa saja mereka yang disebut sebagai Ashabul Kahfi ini. Bahkan jumlah mereka pun hanya Allah yang tahu pastinya. Allah menceritakan kisah mereka cukup panjang dalam Al-Quran, surat Al-Kahfi ayat 9 hingga ayat 26. Mereka melarikan diri demi mempertahankan imannya dari satu rezim yang kejam, hingga menemukan sebuah gua. Di tempat tersebut, mereka berdoa lalu tertidur. Setelah ratusan tahun, mereka terbangun dan mengira mereka hanya tidur sebentar saja. Pada masa Rasulullah, umat Nasrani berbeda pendapat mengenai jumlah mereka. Allah menegaskan tidak ada orang yang mengetahui jumlah mereka, kecuali sedikit. Ibnu Abbas lebih condong kepada pendapat yang mengatakan bahwa jumlah mereka itu 7 orang dan yang ke-8 adalah anjingnya. Pendapat ini kemudian diikuti pula oleh mayoritas ulama. Mengenai nama-nama mereka yang 7 itu, terdapat macam-macam pengucapannya. Menurut Ibnu Hajar, tidak ada yang dapat dijadikan rujukan karena bukan nama Arab. Dalam tafsir Ibnu Katsir, disebutkan nama-nama mereka sebagai berikut. Nama-nama ini diambil dari ahli kitab, sehingga kebenarannya masih diragukan. Hanya Allah yang lebih mengetahui. Kapan mereka hidup? Para pemuda itu hidup ketika berdiri rezim yang demikian keras penentangannya terhadap agama-agama Samawi. Penindasan yang dilakukan oleh penguasa zaman. Pemuda-pemuda itu diperkirakan terjadi pada masa Kekaisaran Romawi, tepatnya ketika Kaisar Domitianus naik tahta, sekitar tahun 98 hingga 117.
Pendapat lain mengatakan raja penindas itu adalah Kaisar Adrianus yang berkuasa setelah Kaisar Domitianus. Di manakah letak Gua Al-Kahfi itu? Ada 5 tempat yang diduga sebagai Gua Asyabul Kahfi. Pertama, di episode atau episode 1, Kota Tua di Turki. Kedua, Gua di Kasium dekat kota Asalihiyah di Damaskus. Ketiga, Gua Al-Batra di Palestina. Keempat, gua di salah satu wilayah di Skandinavia. Kelima, Gua Rajib yang berlokasi sekitar 8 km dari kota Amman, Yordania. Letak dan nama-nama penghuni gua tidak sepenting mengetahui serta menarik pelajaran dari peristiwa ini. Dari peristiwa itu, kita dapat mengambil pelajaran yang berharga, antara lain tentang betapa kuasa Allah terhadap hamba-hambanya. Sosok keempat, lelaki pemberani di surat Yasin dalam Al-Quran. Di surat Yasin, ayat ke-20, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan seseorang yang menyeru kaumnya untuk mengikuti para utusan Allah. Namun, nama maupun identitas sang penjuru itu disamarkan. Allah berfirman dalam surah Yasin, "Dan datanglah dari ujung kota seorang laki-laki dengan bergegas. Dia berkata, 'Hai kaumku, ikutilah rasul-rasul itu.'" Kisah ini bermula ketika ada 3 utusan Allah datang kepada suatu kaum. Akan tetapi, kaum itu mendustakan ketiganya. Imam Ibnu Katsir mengutip dari Ibnu Ishaq bahwa ketiga utusan Allah itu bernama Sodik, Saduk, dan Shalom. Dalam riwayat lain disebutkan utusan itu bernama Sam, Yunus, dan Bulus. Mereka mendatangi seorang raja di negeri bernama Antakya di wilayah Turki sekarang. Mereka merupakan parada yang diutus Nabi Isa untuk berdakwah kepada warga Antakya, agar penyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menyekutukannya. Warga Antakya saat itu dipimpin oleh seorang raja bernama Antikos yang menyembah patung. Alih-alih menyambut datangnya seruan dakwah mereka, justru mengancam para utusan Allah itu. Dalam kondisi itulah, lelaki misterius dari ujung kota tersebut datang dan membela ketiganya. Beberapa riwayat mengatakan ia bernama Habib Al-Najjar. Menurut Kiai Haji Ali Mustafa Yakub, Habib Al-Nazari berusaha menolong ketiga utusan Allah itu dari ancaman penyiksaan dan pembunuhan. Dia menasihati kaumnya agar mengikuti ajakan dakwah para rasul. Dalam tafsir Al-Misbah, Profesor Quraisy Shihab menjelaskan penduduk negeri itu sangat geram mendengar nasihat Habib. Mereka pun melemparnya dengan batu hingga gugur sebagai syahid. Sosok kelima, pengikut Firaun pembela Nabi Musa. Dikisahkan ketika pertentangan antara Firaun dan Nabi Musa sedang mencapai puncaknya, Firaun melontarkan ide untuk membunuh Musa dan berkata, Firaun kepada pembesar-pembesarnya, "Biarkanlah aku membunuh." Quran Surah Al-Mu'min, ayat 26. Di tengah-tengah rencana jahat itu, muncullah sosok di antara pengikut-pengikut Firaun yang ternyata selama ini menyembunyikan imannya. Laki-laki itu merasa perlu untuk menampakkan jati dirinya demi mencegah terjadinya rencana jahat tersebut. Allah merekam peran penting laki-laki ini dalam Al-Quran. Seorang laki-laki yang beriman di antara pengikut-pengikut Firaun yang menyembunyikan imannya berkata, "Apakah kamu akan membunuh seorang laki-laki karena dia menyatakan, 'Tuhanku ialah Allah'? Padahal dia telah datang kepadamu dengan membawa keterangan-keterangan dari Tuhanmu." Quran Surah Al-Mu'min
Ayat 27. Pada ayat berikutnya, lelaki mukmin tersebut menghujamkan argumentasinya. Berdasarkan sejarah, ia memperingatkan tentang nasib-nasib kaum terdahulu yang mengingkari kebenaran. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan mereka. Dalam tafsir Ibnu Katsir, dijelaskan menurut riwayat yang masyhur, lelaki mukmin dalam surat Al-Mukmin tersebut adalah seorang bangsa Mesir dari kalangan keluarga Firaun. Asadi, seorang ulama tafsir, mengatakan bahwa dia adalah saudara sepupu Firaun yang membelot dari Firaun dan bergabung bersama Musa alaihi salam. Pendapat inilah yang dipilih oleh Ibnu Jarir. Diriwayatkan oleh Ibnu Abu Hatim, lelaki ini menyembunyikan imannya dari mata bangsawan Mesir. Dia tidak menampakkannya kecuali pada hari itu, yaitu ketika Firaun mengatakan, "Biarkanlah aku membunuh Musa." Maka lelaki itu menjadi marah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jihad yang paling utama itu adalah mengutarakan kalimat kebenaran di hadapan penguasa yang zalim. Al-Quran menyimpan mutiara terpendam yang tidak terbatas. Ayat-ayatnya mengandung makna yang demikian mendalam bagi orang-orang yang ingin memahaminya. Salah satunya, di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala kerap menyembunyikan nama sejumlah tokoh besar, seolah-olah ingin menunjukkan kepada kita bahwa amal-amal mereka tetap tercatat dan tidak pernah hilang, meski sejarah takkan pernah tahu persisnya nama mereka. Dengan cara itu pula, Allah ingin memberikan contoh dalam hal keikhlasan. Kita tidak perlu mencari ketenaran, kefiran, atau pengakuan ketika melakukan perbuatan baik.